Komputer adalah perangkat elektronik yang mampu mengolah data menjadi informasi yang dibutuhkan. Bagian pengoperasian komputer terdiri dari hardware dan software. Hardware yaitu segala perangkat atau komponen komputer yang sifatnya dapat dilihat dengan mata dan dapat disentuh secara langsung. Hardware terdiri dari perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data, contohnya keyboard, mouse, joystick. Selanjutnya perangkat pemrosesan yaitu motherboard. Komponen utama di motherboard yang pertama ALU, Arithmetic Logic Unit, unit pengolah data matematis, statistika dan logika. Yang kedua CU, Control Unit, unit pengendali atas suatu proses yang sedang dikerjakan. Dan yang ketiga MU, Memory Unit, semua perintah akan disimpan sementara di sini. Perangkat output menghasilkan format sesuai kebutuhan, contohnya printer, handphone, dan monitor. Media penyimpanan digunakan untuk menyimpan data pengolahan, terdiri dari ROM atau Read Only Memory, RAM atau Random Access Memory. Software merupakan kumpulan dari instruksi-instruksi yang akan mengatur komputer. Software terdiri dari sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang mengendalikan seluruh kerja perangkat, terdiri dari Windows 10 dan Linux. Sistem aplikasi, perangkat lunak penunjang tujuan tertentu, contoh Photoshop, WhatsApp. Sistem utility, perangkat lunak penunjang kerja komputer, terdiri dari Kaspersky Lab dan Avast. Perangkat lunak bahasa programan ke dalam bahasa mesin yaitu C++, JavaScript, dan selanjutnya perangkat lunak paket menyediakan berbagai fungsi siap pakai yaitu Microsoft Office. Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Bagian-bagian Microsoft Word. Yang pertama, Quick Access Toolbar. Baris menu ini terletak di pojok kiri paling atas. Toolbar ini berfungsi untuk akses cepat langsung dari halaman lembar kerja Microsoft Word. Kita bisa men-setting menu-menu apa saja yang akan kita taruh di Quick Toolbar. Yang kedua, Title Bar. Terletak di bagian paling atas. Title bar adalah nama di mana kita memberikan judul file milik kita ketika disimpan di komputer. Yang ketiga, Toolbar. Toolbar merupakan bagian Microsoft Word yang memiliki fungsi penting, terdiri dari banyak sekali menu-menu dan icon lainnya. Fungsi menu dan icon pada toolbar Microsoft Word akan kita bahas setelah ini. Yang keempat, Ruler. Ruler adalah penggaris atau skala ukuran yang ada di bagian atas area kerja Microsoft Word. Area kerja Microsoft Word. Area kerja Microsoft Word adalah tempat di mana kita menulis atau membuat konten-konten yang kita butuhkan, seperti pengetikan, tabel, menyisipkan gambar, dan lainnya. Status bar berada di bagian bawah pojok kanan bawah. Status bar merupakan baris menu yang tidak terlalu banyak. Ada beberapa pengaturan yang terdapat dalam menu ini, diantaranya menu zoom. Menu dan icon pada Microsoft Word. Home menu. Di dalam tab menu Home, kita bisa melihat ada berbagai macam menu-menu lainnya, seperti clipbar, font, paragraf, style, serta editing. Clipbar. Di dalam clipbar berisi perintah-perintah seperti cut, copy, paste, dan format painter. Pada menu ini, kita dapat menggunakan ketika kita ingin menyalin, menempel, maupun memotong, baik itu kata atau kalimat dalam kerja Microsoft Word yang sedang kita kerjakan. Font. Menu ini berfungsi untuk mengatur dan memanage font atau huruf. Di sini kita bisa mengatur mulai dari jenis huruf, warna, ukuran, karakter, kemudian bisa juga memberikan label dengan warna dan lainnya. Paragraf. Menu ini berisi paragraf membuat rata kanan, kiri, tengah atau rata kiri kanan pada sebuah paragraf, membuat balet atau penomoran dan sebagainya. Stylus. Pada menu ini
kita bisa memilih style-style penulisan yang kita inginkan. Editing. Menu ini berisi beberapa perintah seperti find, replace, select, perintah untuk melakukan editing seperti mengganti beberapa secara bulk atau bersamaan. Insert menu. Insert menu memiliki fungsi utama yaitu menyisipkan atau memasukkan objek ke dalam lembar kerja. Menu ini terdiri dari pages, digunakan untuk memasukkan halaman sampul, menambahkan halaman baru, dan juga untuk mengatur jarak halaman. Table, membuat atau memasukkan table pada lembar kerja. Kemudian, illustrations, kita dapat memasukkan gambar, clip art, shapes untuk menggambar dengan berbagai bentuk, smart art, dan kita juga bisa membuat chart, grafik atau diagram, dan screenshot untuk menangkap layar. Links, kita bisa memasukkan sebuah link website atau hyperlink, membuat penanda buku dan referensi silang. Header dan footer, pada ribbon ini kita bisa memberikan nomor halaman pada lembar kerja yang kita buat. Teks, pada menu ini kita bisa membuat text box atau kotak teks. Quick parts, word arts, drop tab, mengatur signatur line, menyisipkan data dan waktu, dan juga objek. Simbol, menu ini berfungsi untuk menyisipkan karakter simbol yang tidak ada pada keyboard. Melalui menu ini juga kita bisa menulis persamaan matematis dengan mudah. Page layout menu. Menu ini berfungsi untuk memberikan pengaturan tata letak lembar kerja Microsoft Word. Terdiri dari themes, berfungsi untuk memilih tema lembar kerja yang telah diatur dan ditentukan oleh tema tersebut. Mulai dari fonts atau jenis huruf, colors atau warna, dan juga effects atau efek. Page setup. Pada menu ini, kita bisa mengatur batas kertas, orientasi kertas atau portrait atau landscape, ukuran kertas, kolom, dan lainnya. Page background, berfungsi untuk mengubah latar belakang lembar kerja, membubuhkan garis tepi atau page border, dan juga menambahkan watermark di halaman kerja. Paragraf, berfungsi untuk mengatur spasi antar paragraf, antar kalimat, dan juga mengatur indent dengan ukuran yang bisa kita tentukan. Pada bagian ini, kita bisa mengatur posisi gambar, wrap text, memajukan objek, memundurkan objek, selection pen, dan juga lainnya. References, berfungsi melakukan pengaturan berhubungan dengan sumber acuan atau rujukan pada saat penulisan pada buku. Table of Contents, digunakan untuk membuat daftar isi dari garis besar isi dokumen. Footnotes, berfungsi untuk membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen. Research, berfungsi untuk mencari definisi, gambar, dan informasi lain dari teks yang diseleksi dari sumber online atau internet. Citation dan bibliografi, berfungsi untuk membuat kutipan sumber dan bibliografi yang terdapat dalam dokumen. Citation, berfungsi untuk membuat format, judul, dan subjudul. Indeks, fungsi untuk membuat petunjuk atau indeks dokumen. Table of Authorities, berfungsi untuk membuat tabel otoritas. My Links. Tab My Links ini berfungsi untuk membuat surat secara massal dengan format dan isi yang sama, namun pada tujuan yang berbeda. Create, berfungsi untuk membuat tulisan pada amplop, surat, ataupun label dengan ukuran dan bentuk sesuai dengan pilihan atau keinginan kita. Start Mail Merge, membuat surat dari mulai sampul isi dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Dapat kita lakukan secara baik dengan memanfaatkan Start Mail Merge. Write and Insert File, digunakan ketika kita mengelola data identitas,
penerima surat yang sedang dibuat. Preview result digunakan untuk melihat hasil surat yang dibuat beserta keakuratan isi surat tersebut. Finish berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Review menu ini digunakan untuk melihat kesalahan data dan dapat digunakan untuk memproteksi dokumen. Proofing berfungsi untuk melakukan pemeriksaan kata bahasa, penggunaan referensi dalam jumlah kata, dan lain-lain. Comments berfungsi memanfaatkan grup dalam sebuah komentar yang dihapus maupun melihat komentar yang ada. Tracking berfungsi untuk melacak, memfinishing dalam berbagai jenis markup, ataupun menunjukkan perbaikan data pada dokumen. Change berfungsi untuk menerima, menolak, dan melihat perubahan dokumen yang ada. Compare berfungsi dalam membandingkan dan menggabungkan untuk beberapa versi dokumen. Protect berfungsi untuk media pemblokir dan pembatasan pengelolaan dokumen oleh pengguna-pengguna tertentu. View digunakan untuk mencetak dokumen pada layar, mengatur ukuran cetakannya, dan menampilkan garis bantu pada layar kerja. Dokumen view berfungsi untuk memilih tampilan dokumen yang dibutuhkan, seperti tampilan untuk pencetakan, tampilan layar penuh, tampilan ala website, tampilan outline, dan draft. Show berfungsi untuk menampilkan alat bantu pengelolaan dokumen seperti penggaris, grid, dan navigator. Zoom berfungsi untuk mengatur berbagai hal yang berhubungan dengan besar kecilnya tampilan lembar kerja Microsoft Word di layar monitor. Windows berfungsi untuk mengelola tampilan beberapa lembar kerja yang sedang dibuka. Macros berfungsi untuk melihat, membuat, dan menghapus daftar makro, dan juga berfungsi untuk merekam sebuah makro ataupun menerima pengaturan makro lainnya. Apa itu Mendeley? Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation dan referensi manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, penelitian di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Lalu, bagaimana sih cara menggunakan Mendeley? Berikut tutorialnya. Langsung saja kita klik aplikasi Mendeley. Setelah login, kita klik menu Tools. Pastikan kita sudah menginstal Microsoft Word plugin. Di sini kita sudah menginstalnya, lalu langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word dan klik blank document. Ketika sudah login, kita bisa kembali lagi ke aplikasi Mendeley. Klik Add, lalu tambahkan artikel yang akan kita gunakan sebagai referensi. Tekan Open, lalu klik menu File dan sinkronkan. Setelah disinkronkan, kita buka artikel yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan artikel modul belajar geografi. Kita blok bagian pengertian geografi, lalu copy, dan kemudian kita paste di Microsoft Word. Setelah itu kita klik referensi, lalu klik insert citation. Pastikan di sini kita mengingat nama penulis atau judul dari artikel yang kita gunakan. Jikalau kita tidak ingat, kita bisa kembali ke aplikasi Mendeley untuk melihat author dan judul dari artikel yang kita gunakan.
Di sebelah kanan ini terdapat author dan judul dari artikel tersebut. Kita kembali lagi ke Microsoft Word, lalu klik referensi, klik insert citation, masukkan nama author atau nama artikel yang kita gunakan. Klik OK dan otomatis akan seperti ini. Di referensi sudah disediakan berbagai macam style yang bisa kita gunakan. Dan di sini saya akan gunakan style IEEE. Langsung saja saya akan ketik daftar pustaka, klik referensi dan klik insert bibliografi dan otomatis akan seperti ini.